Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut kembali membahas soal PCK terbaru untuk UP PPG yang direncanakan tanggal 9 dan 10 Desember tahun 2023 ini. Ini bagian ke-6 bagi Bapak Ibu yang baru bertemu dengan channel ini. Silakan simak mulai dari bagian 1 dan jangan lupa untuk subscribe. Soal yang pertama, dalam pembelajaran IPA, guru sebaiknya mengembangkan pengalaman belajar peserta didik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Di bawah ini adalah profil pelajar Pancasila kecuali A. Bernalar kritis, B. Cinta tanah air, C. Bergotong royong, D. Berkebinekaan global, E. Mandiri. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila itu 6. Nah, yang kecualinya itu adalah cinta tanah air. Kita lihat ini adalah 6 profil pelajar Pancasila, 6 dimensinya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2 mandiri, 3 gotong royong, 4 berkebinekaan global, 5 bernalar kritis, dan 6 kreatif. Soal kedua, Pak Andi mengarahkan peserta didik dengan pembelajaran penemuan tentang hipotesis pola makan seseorang akan berdampak pada peluang munculnya penyakit diabetes. Pak Andi membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian, masing-masing kelompok melakukan wawancara kepada petugas kesehatan di puskesmas terdekat sekolah dan melakukan uji beberapa makanan di laboratorium sekolah untuk pembuktian kandungan gula atau glukosa. Pada langkah manakah kegiatan tersebut sebaiknya Pak Andi tulis di rancangan pembelajaran? A. Pernyataan atau identifikasi masalah. B. Pemberian rangsangan. C. Pengolahan data. D. Pengumpulan data. E. Pembuktian. Nah, ini pembelajaran yang dilakukannya adalah pembelajaran penemuan atau discovery. Nah, tahapan meminta siswa melakukan wawancara, lalu praktek di laboratorium, itu adalah pengumpulan data. Nah, ini ada 6 langkah pembelajaran penemuan. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. 2, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. 3, pengumpulan data, data collection. 4, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Yang keenam, penarikan simpulan, generalisasi atau generalization. Soal ketiga, pendekatan saintifik sering digunakan sejak penerapan kurikulum 2013. Saintifik merupakan bentuk pembelajaran dengan paradigma konstruktivisme. Apa yang dilakukan guru di tahap menanya pada materi volume kubus? Yang A, mendorong siswa untuk saling bertanya jawab terkait volume kubus. Yang B, memberikan pertanyaan, berapa volume kubus jika panjang rusuknya cm. Yang C, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang belum dipahaminya tentang volume kubus. Yang D, mendorong siswa untuk menulis rasa penasaran dan rasa ingin tahu berdasarkan pengamatan terhadap fenomena terkait kubus. Yang E, mendorong siswa untuk membuat soal yang akan dijawab oleh teman sebangkunya. Nah, di sini tahapan menanya yang diminta itu adalah tahapan pertama dari 5M. Menanya itu di bagian awal. Nah, menanya ini konteksnya itu adalah ketika siswa baru akan membahas atau akan mempelajari tentang kubus. Nah, yang tepat itu yaitu mendorong siswa untuk menulis rasa penasaran dan rasa ingin tahunya berdasarkan pengamatan terhadap fenomena terkait kubus. Bukan yang C, bukan memberikan kepada siswa kesempatan untuk bertanya materi, bukan. Jadi yang diminta di 5M, M yang pertama yang menanyanya itu adalah pertanyaan awal yang mendorong siswa untuk menanyakan rasa penasarannya tentang materi yang akan dipelajari. Soal keempat, Pak Andi membuat LKPD tentang model sel tumbuhan dan hewan. Pada bagian tersebut, Pak Andi memberikan pertanyaan, kelompok mana yang terlibat aktif? Apakah ada kelompok yang tidak serius? Dimensi profil pelajar Pancasila manakah yang perlu dibangun untuk kepedulian peserta didik dalam kesadaran bekerja sama dengan orang lain? A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Berkebinekaan global. C. Bergotong royong. D. Mandiri. E. Bernalar kritis. Jadi yang diminta di sini itu adalah berkelompok, bekerja sama dengan orang lain. Jadi dimensinya itu pasti gotong royong. Soal terakhir, Pak Andi adalah seorang guru biologi. Dia ingin mengajar materi bioteknologi dengan TPEK. Maka langkahnya yang tepat adalah A. Guru menjelaskan tentang pembuatan tape, lalu siswa diminta melakukan kegiatan diskusi tentang berbagai artikel mengenai pembuatan tape. B. Guru menayangkan gambar menggunakan layar proyektor tentang tahapan pembuatan produk makanan jamur.
C. Guru menayangkan beberapa produk, contoh produk bioteknologi dan cara pembuatannya melalui PowerPoint dan meminta siswa untuk membuat video pembuatan tempe yang akan dipresentasikan di depan kelas. Yang D. Guru meminta siswa mencari informasi di internet tentang cara pembuatan tahu. Yang E. Guru menjelaskan melalui video tentang produk bioteknologi. Selanjutnya guru bersama siswa berkunjung ke pabrik tempe untuk melihat proses pembuatan tempe dan selanjutnya siswa membuat laporan tertulis dari hasil kunjungan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan PCK Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu menggabungkan antara pengetahuan materi mapel Bapak Ibu dengan pengetahuan pedagogi. Nah, di sini ada dua hal yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama tentang materi bioteknologi itu sendiri. Maaf bagi Bapak Ibu yang bukan dari jurusan biologi. Kemudian ada di sini tentang TIPEK. TIPEK ini adalah sebuah pendekatan atau strategi pembelajaran. Kemudian materi bioteknologi sendiri, Bapak Ibu harus mengetahui cakupannya apa saja. Nah, kita lihat yang A. Guru menjelaskan tentang pembuatan tape. Tape memang produk bioteknologi. Nah, ini benar. Lalu siswa diminta melakukan kegiatan diskusi tentang artikel mengenai tape. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak Ibu juga harus paham tentang apa itu TIPEK. Nah, TIPEK sendiri itu kepanjangannya adalah Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Nah, ini merupakan alternatif yang dapat dijadikan acuan bagi guru atau praktisi pendidikan untuk mengembangkan model pembelajaran baru. Tujuannya, jadi di sini ada teknologi, ada pedagogi. Jadi mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran. Termasuk juga di sana ada content knowledge. Content knowledge yaitu termasuk ke dalam ada konten keilmuannya. Nah, mana yang paling tepat? Kita lihat yang B, guru menayangkan gambar menggunakan layar proyektor. Nah, ini mungkin ada teknologinya layar proyektor. Tentang tahapan pembuatan produk makanan jamur. Nah, ini apakah termasuk bioteknologi? Jadi pengertian bioteknologi tersendiri itu adalah pemanfaatan bakteri dan jamur. Kalau yang tradisionalnya, pemanfaatan bakteri dan jamur untuk pembuatan makanan tertentu. Ini bioteknologi pangan. Kemudian yang C, guru menayangkan beberapa contoh produk bioteknologi dan cara pembuatannya melalui PowerPoint. Nah, ini sudah ada teknologinya. Lalu meminta siswa untuk membuat video pembuatan tempe. Nah, tempe memang produk bioteknologi yang akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, ini bisa jadi jawaban yang paling tepat. Kalau yang D, guru meminta siswa mencari informasi di internet tentang cara pembuatan tahu. Nah, ini adalah konsep dari bioteknologi tadi. Tahu bukanlah salah satu contoh produk bioteknologi. Lalu yang E, guru menjelaskan melalui video tentang produk bioteknologi. Selanjutnya guru bersama siswa berkunjung ke pabrik tempe untuk melihat proses pembuatan tempe dan selanjutnya siswa membuat laporan tertulis dari hasil kunjungan tersebut. Nah, ini bisa jadi juga sudah ada teknologinya. Jadi yang paling tepatnya di sini itu adalah yang C. Tayangkan contoh produk bioteknologi melalui PowerPoint, lalu kita minta siswa kita membuat video tentang pembuatan salah satu produk bioteknologi, contohnya di sini tempe. Lalu mereka presentasikan di depan kelas. Nah, di sana sudah ada integrasi TIPEK-nya. Nah, ini dia Bapak Ibu, TIPEK merupakan singkatan dari Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Jadi itu adalah pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogi dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Demikianlah Bapak Ibu 5 soal tentang PCK untuk UPPPG. Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk belajar dan semoga Bapak Ibu lulus PPG tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.